Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Yang so far paling bermakna gitu. Bukan karena Iyas makna tok ya, tapi ini film yang mudah-mudahan akan jadi karya yang ada lebih maknanya. Oke, kita ke Tia dulu untuk the first thing first. Ini adalah jajaran cast yang sangat fresh, ya kan? Dan ini sebenarnya sudah mendapatkan sambutan positif sejak cast reveal kemarin. Bagaimana Kamensi Pictures berani untuk memberikan platform dan kepercayaan bagi para bintang-bintang baru ini? Sebelumnya selamat siang rekan-rekan media dan teman-teman pencinta film, terima kasih atas kehadirannya. Kenapa kita berani memberikan kepercayaan kepada mereka? Yang jelas di Kamensi Pictures setiap kami membuat film, kami memang selalu melibatkan talenta-talenta baru. Baik itu yang bekerja di belakang layar maupun yang di depan layar. Kalau untuk mencari pemain seperti biasa kami melakukan proses casting. Untuk film Pengepungan di Bukit Duri ini proses castingnya cukup panjang, cukup lama. Karena bisa dibilang film ini mungkin film pertama dari Kamensi Pictures dan juga dari Bang Joko yang melibatkan banyak pemain remaja. Kita memang melakukan casting yang panjang dibantu sama casting directornya dan akhirnya terkumpullah teman-teman semua ini. Kenapa mereka yang kita pilih? Karena memang menurut kami mereka adalah yang terbaik, yang paling cocok untuk mendeliver karakter-karakter yang ada di ceritanya. Dan tanggal 17 April nanti pada saat filmnya tayang, teman-teman sudah menonton dan melihat betapa luar biasa performance dari mereka. Saya yakin teman-teman akan setuju dengan pilihan kami. Baik, it's a very strong statement. Sama seperti apa yang kita lihat di trailernya. Merangkum sedikit banyak sekali hal yang disentuh dalam trailer ini atau bahkan di film ini. Ada Dan akan kemungkinan terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di Matraman. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur dan ini sekolah terakhir. Saya percaya bahwa seorang filmmaker adalah seorang yang punya privilege yang sangat besar karena ketika dia bekerja, hasil kerjanya itu punya impact yang besar dan punya potensi yang besar untuk berbuat sesuatu untuk kita gitu di mana kita berada, baik itu di kota kita, di provinsi kita, atau di negara kita, atau di dunia kita. Dan saya percaya kalau kita membuat film berdasarkan kegelisahan kita sebagai orang yang tinggal di negeri kita, Indonesia, paling enggak nanti hasilnya akan jadi sesuatu yang bisa jadi pemicu awareness atau diskusi bahwa something wrong gitu. Dan yang paling besar aku rasa yang kita alami sekarang di Indonesia adalah ketidakadanya keteladanan dari siapapun yang ada di atas yang seharusnya jadi teladan, baik itu pemimpin. Kemudian kegelisahan saya tentang satu sosok yang seharusnya jadi teladan ya, jadi teladan, jadi pengasuh kita, yaitu guru, karena paling banyak kita di sekolah ketimbang di rumah. Tapi apresiasi terhadap profesi guru sangat rendah di Indonesia. Jadi tadinya yang saya berharap tahun 2007 skrip ini saya bikin, terus saya berharap kayaknya isu ini nggak bakal ada lagi di Indonesia gitu. Ternyata enggak, tetap ada gitu. Bahkan tahun 2015 saya kira akan everything is going to be okay, kita akan lebih baik sebagai bangsa. Enggak, ternyata anggaran buat guru dipotong sekian lebih dari 50 triliun gitu. Jadi kayak ternyata masalah-masalah ini tetap ada ya, sehingga akhirnya film ini kita filmkan. Dan tentunya kita nggak mau film ini jadi isu, kita nggak mau film ini orang nonton berat banget. Tentunya kita rangkai sedemikian rupa menjadi satu cerita yang enak untuk diikuti, sangat apik dalam penceritaan. Kita mengikuti beberapa karakter, jadi tidak menggurui sifatnya, tidak juga untuk memberikan jawaban karena kita nggak tahu jawabannya apa. Tapi kita hanya menggulirkan sebuah pemicu untuk apa yang akan ada dalam cerita ini akan jadi bahan diskusi, bahan perenungan kita.
luar biasa. Berarti bisa saya rangkum bahwa ini adalah film paling horor Joko Anwar karena realita, karena berdasarkan cerita asli. Bukan cerita asli tapi kasus asli gitu. Bicara tentang guru, ada satu sosok yaitu Edwin. Edwin adalah seorang guru di sini. Mungkin tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana? Tidak tahu kalau bapak ini Cina. Hari ini aku ajak Kristo ke sini buat nyari tahu. Soal? Dia anak kakak. Guru imajiner letaknya di Jakarta Timur instead of Jakarta Selatan. Jadi berbeda dengan tempat yang ada di Indonesia dalam dunia kita yang sebenarnya, tapi tempatnya imajiner. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana Amazon MGM Studios mau bergabung di produksi ini, tentunya kita berdiskusi dari awal dan kebetulan mereka dari awal fase skrip mereka juga sudah sangat suka dengan skripnya. Kemudian mereka selalu mengikuti proses dari mulai pre-pro sampai produksi sampai filmnya selesai. Mereka tentunya tidak akan berani meletakkan stamp logo mereka di sebuah film kalau misalnya mereka tidak percaya bahwa film ini bisa sesuai dengan standar yang mereka inginkan untuk film yang bisa dipresentasikan bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia. Gitu. Rumah di mana? Bisa antar pulang. Oh usah, makasih. Mati. Ayo. Aku cuma bilang harusnya kamu dari awal nggak usah ngeladenin dia. Sama kayak guru yang lain, takut sama murid sendiri. Tidak sedang marah, tapi apakah selesai di marah saja? Apakah yang kita lakukan selesai di situ? Kami memilih untuk mencoba untuk membuka komunikasi. Mencoba untuk membuka awareness bahwa yang paling penting adalah komunikasi. Kenapa lagu Nuansa Bening kami taruh dalam film yang kelihatannya sangat keras? Kenapa lagu Nuansa Bening kami taruh di trailer yang sangat hard hitting? Sangat keras kelihatannya. Karena akar dari semua permasalahan yang ada di negeri ini, di bangsa ini, dimulai dari unit yang paling kecil yaitu family, adalah komunikasi. Komunikasi yang terputus. Komunikasi yang tersumbat somehow. Nuansa Bening adalah lagu yang seemingly sangat simple, tapi sangat dalam. Karena apa? Karena bisa strike the chord langsung ke hati nurani kita bahwa ini adalah lagu tentang orang yang mencoba untuk membangun sebuah komunikasi. Tiada yang hebat, pada awalnya biasa aja, tapi kemudian mencoba untuk membuat koneksi. Nah, akar permasalahan dari kita, at least yang kita pikirkan saat ini, dari semua permasalahan bangsa kita adalah komunikasi yang terputus. Makanya kita taruh lagu Nuansa Bening sebagai lagu yang kita tempatkan di depan di trailer pengepungan di Bukit Duri. Dan kenapa misalnya mereka-mereka yang terpilih ini bisa ditanya, kita punya casting director, bisa ditanya. Aku betul-betul berada di sana ketika bertemu dengan mereka pertama kali, mencoba untuk mencari tahu mereka seperti apa, karena aku ingin mereka yang memerankan karakter-karakter yang ada di pengepungan di Bukit Duri ini paham masalahnya apa, dan at least manusia-manusia yang mencoba untuk tampil di dunia sebagai solusi gitu. Walaupun mereka seemingly tadi jawaban mereka sangat simple, sangat gullible dan biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu berpikir. Itu yang membuat karakter-karakter mereka sangat dalam ketika nanti teman-teman menonton mereka di pengepungan di Bukit Duri. Omara misalnya, kenapa dia ngomong soal filsafat? Karena dia adalah murid dan guru filsafat, pernah mengajar juga filsafat. Walaupun orangnya santai-santai aja gitu ya. Tapi inilah a collection of, menurut saya, para pemain yang paling bersinar di Indonesia pada saat ini, dan saya juga sangat beruntung didukung oleh para kru yang bukan cuman secara ekspertis luar biasa bisa berkontribusi membangun dunia film ini, tapi mereka juga sangat paham dan aware dengan isu yang ingin kita tampilkan di film ini. Gitu, Bang Arum. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya,
yang bunuh Bapak. Dan gak akan biarin kita hidup karena kita bakal jadi saksi. Yang akan membawa Indonesia ke generasi emas 2045. Kita mendim mereka sebagai anak-anak yang brengsek, tidak punya kans untuk membuat Indonesia lebih baik. Tapi tidak pernah ada yang mempertanyakan akan masalahnya di mana ya gitu. Gak mungkin mereka lahir udah jahat gitu ya. Langsung mukul-mukul orang itu nggak mungkin ya. Jadi apa yang terjadi, dan itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita mengeluarkan filmnya sekarang, karena timely banget gitu. Itu sih Mbak. Dan kemarin ada yang viral SMA Bukit Duri .school itu ya. Itu dari kita, itu adalah sekolah yang ada di dalam film ini. Jadi website itu adalah website yang menggambarkan sekolah yang ada di dalam film Penghubungan di Bukit Duri. Gitu. Bagian dari marketing berarti Pak? Ini adalah koleksi dari the brightest young actors di Indonesia gitu. Mereka dengan karakter mereka masing-masing, kebanyakan introvert, tapi di film ini harus jadi extrovert. Jadi itu tantangan udah sangat besar banget. Aku ingat ketika syuting satu adegan, kemudian aku bilang cut, kemudian aku melihat Dewa duduk di satu bangku, dia tunduk. Aku datengin, aku tanya, Dewa, you okay? Iya bang, I'm okay. Gitu. Di sini dia kayak gitu kan, tapi he's very delicate. Dia sangat sensitif banget orangnya. Dia bertanya, bang, apakah kekerasan di dunia ini seperti ini ya, sebegini menyesakkannya ya gitu? Enggak persis seperti, tapi itulah intinya. Aku bilang, what do you think? Terus dia bilang, sepertinya iya sih. Dan kita bikin ini supaya orang aware kan bang? Yes, supaya orang aware. Jadi itu untuk nambahin Dewa yang terlihat sangat chill, tapi sebenarnya saya chill guys. Chill gitu. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang sangat dalam. Okay. Chill deep namanya, chill deep. Chill deep. Kita memerankan sebuah peran, itu ada sedikit bumbu dari aktor itu tersebut. Ya, makanya aktor tersebut memainkan peran tersebut dan bukan aktor yang lain memainkan peran yang lain gitu. Karena setiap aktor akan merefleksikan dirinya terhadap peran tersebut. Tapi apakah itu berarti aku memiliki tendensi untuk membunuh, membacok orang? Mungkin tidak seperti itu. Cuman jika memang di phrase-nya bahwa oh, katanya semua aktor punya warna dalam karakter tersebut, maka saya akan bilang gini, film ini adalah sebuah warning bahwa semua orang itu punya potensi untuk menjadi orang yang bukan dirinya, baik itu jahat atau baik itu hal yang baik gitu. Maka dari itu, semua orang ketika ada trigger yang lumayan appropriate bukan dalam arti baik, tapi appropriate yang cocok, maka orang itu bisa menjadi orang lain. Bisa menjadi seperti Jeffrey, yang nanti mungkin bisa dilihat ada progresi karakter yang tadinya mungkin Jeffrey bukan hanya personifikasi brengsek, tapi Jeffrey adalah manusia yang dikutuk sebagai brengsek gitu. Jadi jika Anda bertanya bahwa oh, apakah Omara memiliki satu yang harus menempelin istri atau segala macam, Anda akan mengutuk saya, hal itu saya setuju dengan Anda. Jika saya menjadi orang tersebut, silakan Anda mengutuk saya gitu. Yang kedua mungkin tadi soal bahwa Nietzsche tidak bisa masuk ke lubang yang sama, mungkin saya bisa perjelas dalam hal itu ya. Sedikit ringkasan, ada yang namanya slave revolt atau moral revolt. Saya kenapa mengutip Nietzsche tadi, itu cuman khusus dalam berbincang akan revolusi moral. Jadi bahwa setiap masa tuh ada revolusi moral, ada perpindahan perspektif terhadap moralitas. Dan di sini keinginan untuk unggul itu tadi yang kata Pak Arul sempat bilang ada di setiap orang. Setiap orang itu ingin menjadi orang yang lebih unggul. Kata-katanya banyak, dalam bahasa Jerman adalah Übermensch. Manusia unggul itu atau Superman itu bisa membuat moralitas tersendiri. Di sini saya ingin bilang bahwa jika semua orang ingin menjadi itu, yang tadi kata Pak Arul itu adalah
ada di dalam setiap orang bisa menjadi tanda kutip jahat atau menjadi orang yang menggerus orang lain, jika itu dipamper atau itu dimanjakan karena society yang memperbolehkan, itu yang bahaya gitu. Karena kita semuanya terserah kita mau merujuk ke sistem moralitas mana, tapi kalau kita merujuk ke sistem moralitas utilitarian, maka semakin banyak orang yang tidak senang, semakin buruk. Saya pribadi lebih percaya dengan hal itu, walaupun moral itu relatif. Utilitarian masih bisa unggul, bahwa semakin banyak orang yang bahagia, semakin senang, maka kita kejar itu. Jadi mungkin dari situ jawaban saya. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Karena ini ngomongin kejujuran, onset pun kita berasa bahwa mereka udah ada di dalam dunia yang sedang mereka jalani gitu. Bahkan blocking juga dikasih kebebasan, ada satu ruang yang memang dan cukup banyak adegannya. Jadi kebetulan saya juga membawa second kamera saya ke sini, yaitu Joko Anwar. Jadi kami berdua tanpa berdiskusi sedikit, ini kita akan lihat sekali, tidak ada rencana, tidak kita biarkan saja semua pemain ini memberi ekspresinya terhadap karakternya, dan kita udah adu punggung terus, tabrakan apa segala macam, tapi happy banget hasilnya sih. Menurut saya ini experience yang mungkin juga jadi jadi satu pelajaran, tapi satu cara berekspresi yang lain gitu, kalau dari sinematografi gitu. Baik. Dan akan kemungkinan terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di beberapa. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur, dan ini sekolah terakhir. Kamu dulu jawab. Kekerasan dalam remaja ya, Kak? Betul, kekerasan dalam remaja. What do you guys learn? Apa yang dipelajari dari film ini? Yang pasti jangan dilakukan. Pertama, soalnya di sini kayaknya banyak banget adegan yang udah jelas jangan dicontoh. Tapi kita juga belajarnya tentunya dengan super conscious that ini nggak akan terjadi. Semoga, hopefully, pastinya kita nggak mau terjadi di lingkungan kita. Kalau secara latihan kita pasti safe banget. Kita make sure that everyone safe dan semuanya juga kayak nyaman dengan semuanya. Tapi kalau kekerasan remaja sendiri, Dewa mau jelasin lebih lanjut? Silakan Dewa, kita sangat menunggu. Wah, ini menarik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik pokoknya. Kekerasan. Saya senang sih berada di produksi ini. Pastinya saya juga bangga di sini. Saya merasa earn it aja. Sorry. Ya, apapun itu saya bangga. Dan kita semua harusnya bangga. Karena kalau dipikir-pikir, saya itu kayak cuma belajar pertarungan fisik, tapi menurut saya pertarungan batin karakter masing-masing itu berat nih. Pokoknya kalau menurut saya, moga-moga kalian bisa menikmati dan juga memahami lebih dalam kenapa kita jadi brengsek, Pak. Maksudnya biar clear aja, kita sebenarnya nggak brengsek, kita nggak tahu marah. Cuma kalau marah panjangan, saya singkat aja. Kalau kalian nonton, kalian paham, oh brengseknya ada alasan. Yang penting jangan udah terusan. Satu anak Tempat anak-anak buangan itu nggak bahaya gitu ngajar di sana. Tidak tahu kalau bapak ini Cina. Hari ini aku ajak Rizko kesini buat nyari tahu. Soal? Dia anak kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pertama kali memang saya merasa bersyukur ya, terutama pada Bang Joko ini. Saya kadang-kadang ini lagu udah hampir 50 tahun kali. Ada kok ternyata masih bisa diapresiasi juga di sini, orang bisa ngerti gitu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya lagu ini saya buat bersama teman saya, pemain liriknya. Jadi kita kolaborasi lirik, dan dia memang
ada sosoknya sebenarnya Bang Joko nih. Ya, kalau zaman dulu kan kita bikin lagu kan, ya kalau sekarang ini ya ceweknya siapa? Gitu. Ada dulu emang ada gitu, tapi sekarang bukan dia tapi bukan dia juga salah, bukan istri saya. Jadi emang ada dulu bang yang jadi ini kan, buat jadi kita gitu. Nah, jadi inspirasi. Ya Allah saya emang terima kasih lah Mas Joko dan semua yang kasih. Saya lihat ini trailernya jadi kayak begitu ya. Seru. Oke, Om Kinan, film ini membawa pesan tentang refleksi sejarah dan pentingnya memahami masa lalu. Apakah menurut Om Kinan lagu-lagu seperti Nuansa Bening juga memiliki kekuatan untuk membawa orang bernostalgia dan merenungkan perjalanan hidup mereka? Saya selama membuat lagu ini, semua ada maknanya semua. Kan kita kan sama teman saya namanya seorang dokter, Rudi Bakarti namanya. Jadi kita selalu berkolaborasi tentang lirik sebenarnya. Gitu. Jadi lagu-lagu kita bikin ini selalu ada double meaning. Kadang-kadang saya kalau saya ceritain Nuansa Bening itu artinya apa? Ya, apa? Ya. Nuansa itu saya juga mau nanya itu artinya apa Om judulnya. Kalau nuansa kalau sekarang ini secara apa ya? Perbedaan kecil gitu ya, kan. Ya. Padahal sebenarnya yang saya tangkap dulu waktu ngobrol sama teman saya itu nuance itu merupakan bayangan kan. Iya. Tapi bayangannya bening kan bagaimana? Oh. Bayangan bisa ada bayangan, tapi ini bening gitu. Ya. Nggak ada bayangannya dong berarti. Bening. Ya tapi ya lagu. Tapi di balik itu emang ada sesuatu yang sebenarnya banyak maknanya tergantung pada kita mengartikannya sebenarnya itu. Hampir semua lagu saya seperti kayak gitu. Kalau saya ada kolaborasi, kita zaman dulu itu udah bikin lagu yang hei kau muda, marilah kita jangan korupsi zaman dulu itu. Tahun 77 tuh, ya kan? Sampai sekarang masih begitu, sampai sekarang masih begitu. Jadi yang dengar siapa? Oke. Jadi nggak ada yang berubah dong, berarti bukan nostalgia masih terjadi. Nostalgia bisa negatif konotasinya berarti ya. Oke. Mereka nggak akan bunuh saya. Mereka akan bunuh Bapak. Dan gak akan biarin kita hidup karena kita bakal jadi saksi. Untuk memastikan bahwa para pemain film dalam adegan-adegan yang melibatkan intimacy, yang termasuk intimacy tentunya bisa hubungan fisikal antara karakter, sifatnya fisikal bisa fisikal yang love, bisa yang kekerasan, dan tugas mereka adalah memastikan supaya para pemerannya merasa aman, merasa nyaman, dan hasilnya juga tidak keluar dari batas-batas yang kita inginkan. Jadi tugas mereka sangat penting sekali untuk memastikan tidak ada yang merasa tidak nyaman. Bahkan intimacy coordinator ini juga berperan bukan saja ketika syuting, tapi jauh sebelum syuting, ketika persiapan sudah ada workshopnya. Misalnya jika ada 2 orang pemain film yang terlibat dalam adegan hubungan suami istri misalnya, nah nanti akan dibikin pertama batasan-batasan dari setiap pemain, mereka nyamannya seperti apa, bagian mana yang bisa ditunjukkan, mana yang tidak bisa ditunjukkan, bagian mana yang bisa disentuh. Contohnya mereka bahkan disuruh menggambar kayak ada bentuk manusia, ada tangan, ada kaki, dan mereka disuruh menunjukkan bagian mana yang mereka tidak mau dipegang. Bukan saja karena itu mungkin bagian yang intimate, tapi mungkin tangan terasa geli kalau dipegang, itu juga mereka bisa kasih tanda supaya tidak dipegang, supaya tidak merasa tidak nyaman. Jadi intimacy coordinator adalah bagian dari kru yang memastikan para pemain merasa nyaman, aman, dan hasilnya juga tidak melewati batas untuk adegan-adegan yang melibatkan intimacy. Baik, terima kasih banyak dan semoga hal tersebut di-apply untuk seluruh perfilman di Indonesia.
Kristo ini kayaknya salah satu karakter yang paling kompleks deh yang pernah aku peranin gitu ya. Karena kalau mungkin biasanya aku dapat karakter tuh anak remaja yang mungkin moralnya itu lebih terang, terus kalau ada konflik-konflik tuh biasanya lebih personal. Tapi yang aku rasain di Kristo ini, dia tuh ada di lingkungan yang sangat brutal. Dia tuh harus buat keputusan-keputusan sulit setiap harinya, cuma untuk bertahan hidup. Nah, jadi memang berat, menurut aku berat banget ada di posisi Kristo ini. Dan Kristo juga banyak bermain di ruang yang abu-abu. Jadi tuh maksudnya tuh dia nggak dibilang bener-bener baik, enggak, tapi dibilang bener-bener jahat juga enggak gitu. Jadi ada di tengah-tengahnya itu. Makanya itu yang membuat aku tertantang banget buat mencoba berperan menjadi Kristo ini. Dan tapi sejauh ini prosesnya sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Oke, kita lanjut ke Fatih Undro. Santai Bu. Saya grogi belum hafal jawabannya. Silakan. Jadi ini ada di line 2. Oke, pertanyaannya simpel di sini. Apa yang susah kayak Omar ya? Enggak, itu emang khusus Omar doang tadi. Nah, buat saya aja susah tadi. Adegan tertentu mungkin bisa dijelaskan kepada kita gitu. Dari trailer kita tidak bisa melihat segitu dalam. Cuman adakah adegan tertentu yang menurut Anda gitu paling berat atau emosional? Karena di sini juga tadi sudah dijelaskan bahwa banyak sekali karakter-karakter yang perannya sangat dalam gitu. Silakan. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman media semua sudah hadir hari ini. Menjawab pertanyaannya, Rangga itu di film nanti akan ada di titik terendah dalam hidupnya, di mana dia udah kehilangan semuanya gitu. Pada saat proses itu banyak diskusi sama Om Joko, itu gimana sih Bang Joko, gimana dia menghadapi perasaan yang besar sekali gitu pada saat itu. Terus dari diskusi-diskusi tersebut kayak munculin banyak ide-ide gitu nggak sih? Bener ya? Kosong. Iya, jadi gara-gara dari adegannya diskusi dengan Bang Joko. Oke. Apakah happy terlibat? Happy. Oke, luar biasa teman-teman. Oke. Pokoknya nanti ada adegan yang saya takut kayak banyak banget ngomong tapi kayak ketahan sendiri gitu. Oke, biarkan itu ketahan, biarkan rasa penasaran itu dilawan oleh teman-teman media ya. Oke, silakan. Mungkin padahal ngarang. Terima kasih ya. Manusia yang dalam usia remajanya ini sering dibilang mencari jati diri. Tapi kan kita jarang mendefinisikan manusia itu mencari jati diri seperti apa. Apakah dia menjadi orang yang bisa memenuhi ekspektasi sosial atau dia menjadi satu orang yang unggul? Dan ini kan pertanyaan moral yang sangat penting gitu loh. Di situ tadi di trailer kita lihat Jeffrey ini adalah orang yang sangat tadi dengan katanya brengsek. Ketika kita bilang orang itu brengsek berarti ada deviation dari moralitas sosial yang ada di-expect oleh orang-orang, bahwa baik adalah seperti A, buruk adalah seperti B. Dan kebetulan saja Jeffrey terlihat buruk. Pertanyaannya adalah, ketika society-nya udah hancur seperti tadi di deskripsi yang kita lihat di trailer itu, sebenarnya dilema moralitas kita tuh udah berubah, udah shifting. Ini saya mungkin mau kutip ya, bahwa setiap zaman tuh selalu ada yang namanya revolusi moral atau moral revolution. Satu orang yang pernah berdiskusi ini adalah Friedrich Nietzsche. Dia dulu bilang, zaman dulu kala, moralitas itu yang baik atau yang unggul adalah ketika kita berkuasa, atau kita kuat, atau kita hebat. Bukan hanya baik itu berbagi. Cuman adanya slave revolt atau moral revolusi moral, terjadilah kebaikan adalah kita berbagi-bagi, kita berbuat baik terhadap orang, belas kasih, dan lain-lain. Nah, Jeffrey ini tiba-tiba menjadi orang yang ingin unggul, ingin kuat, ingin berkuasa. Sehingga dia didim atau dia dikutuk sebagai orang yang terlihat jahat. Tak
Tapi selama kita reading, satu hal yang kita bicarakan dengan Abang Joko itu adalah yang namanya ketika society udah run amok. Emang amok, run amok itu adalah bahasa Inggris. Dan Abang beritahu kita fun fact bahwa amok itu adalah kata serapan Inggris dari bahasa Malay atau Indonesia yang itu mengamuk. Atau kita sekarang taunya gelap mata, mengamuk itu. Run amok itu kan udah crazy. Nah pertanyaannya, ketika society udah run amok, udah mengamuk atau sudah menggila, maka moralitas tersebut tuh udah lumayan meleleh. Yang tadinya yang baik adalah seperti ini, yang buruk adalah seperti ini, orang yang dihidupkan oleh moralitas dan tidak punya oleh society dan tidak punya pilihan untuk memilih moralitas tersendiri karena dia hidup di society yang sudah rusak, yang sudah hancur, maka anak tersebut akan mendewasakan diri sebagai yang dia lihat. Dan ketika moralitasnya hancur, maka dia sebagai individu pun as an agent of society akan juga hancur. Mungkin kebrengsekan Jeffrey ini adalah personifikasi dari kebrengsekan nationwide gitu. Mungkin gitu kan ya. Oke. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kuncinya pastinya ada di sistem pendidikan dan lingkungan sosial ya. Jadi di situ yang sangat mempengaruhi, dan kita juga sebenarnya mungkin harusnya memberikan ruang yang aman untuk para remaja gitu, untuk mengekspresikan, apalagi mereka kan di usia-usia yang sangat krusial. Jadi kita harus menciptakan ruangan yang aman untuk mereka berekspresi tanpa harus sampai ke kekerasan gitu. Dan pastinya kan di sekolah itu juga kan bukan cuma soal pendidikan, tapi juga tentang pengembangan karakter. Dan makanya di situ menurut saya, apalagi di sini berperan sebagai guru, dan kebetulan saya juga dari keluarga guru karena bapak saya kebetulan dosen juga di satu universitas, tahu sekali struggle-nya seperti apa, kurang perhatiannya seperti apa. Jadi sebenarnya sistem yang kuat untuk guru itu juga sangat penting gitu, bukan hanya fasilitas tapi juga mungkin yang mendapatkan perhatian lah ya, yang lebih layak, itu juga penting untuk guru menurut saya. Apakah ada diskusi dengan ayah ketika mendapatkan peran ini? Karena ayah, kakek saya juga guru gitu, jadi itu udah sesuatu yang familiar di saya, dan itu udah akhirnya pastinya kalau untuk diskusi karakter itu udah lebih seringnya untuk diskusi dengan abang langsung sih. Oke. Lo harus cari dia. Siapa? Anak gue. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di acara press con official trailer pengumuman Bukit Duri. Edwin ini adalah sosok guru yang seperti yang abang bilang tadi, yang memang dalam hidupnya selain di luar profesinya, di dalam hidupnya aja dia juga udah berjuang. Dia harus berjuang untuk melakukan yang terbaik walaupun dihalangi oleh sistem yang sulit gitu. Jadi nggak cuma di bidang profesinya aja, tapi di dalam hidupnya gitu. Dan yang abang bilang tadi, kita memang ingin mensorot kalau misalnya profesi guru sama sekali kadang tidak mendapatkan fasilitas yang layak ya. Masih banyak sekali guru-guru yang harus berjuang di sekolah-sekolah yang fasilitasnya minim gitu. Jadi Edwin ini salah satu istilahnya representasi dari guru-guru Indonesia. Oke. Di sini tadi sudah diucapkan juga bahwa di film ini Edwin bukan hanya seorang guru, tetapi juga seseorang yang berjuang dalam sistem yang tidak berpihak kepadanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara seorang Morgan mempersiapkan karakternya untuk berada di posisi tersebut yang sebetulnya jauh sekali dengan Morgan aslinya gitu. Jujur ini bisa dibilang salah satu peran paling berat yang pernah saya kerjakan sepanjang saya berkarir di dunia perfilman. Waktu baca skrip aja, waktu casting sama abang aja, waktu diceritain sama abang aja sebelum casting aja udah
udah sedih banget gitu tentang karakterisasinya Edwin, tentang cerita yang memang pengen kita olah, dan akhirnya casting, baca skrip aja udah kayak waduh ini berat banget, tapi Abang dan seluruh tim Kamensi Pictures tuh sangat meng-create satu tempat space buat kita sebagai aktor, saya sendiri pribadi, untuk istilahnya menjalankan atau berkarya sehingga tidak ada pressure sih, sebenarnya tidak ada pressure. Jadi tadi saya baru ngobrol sama Leni tadi, benar-benar walaupun peran terberat yang pernah saya ambil, tapi waktu syuting tuh benar-benar seamless aja, benar-benar seamless, benar-benar environment working space-nya tuh benar-benar enak. Jadi bisa kasih kami ruang untuk eksplorasi, dan itu benar-benar Abang kasih kepada kami sih, Abang dan tim. Benar-benar kita bisa explore, kita bisa kasih yang terbaik untuk karakternya, seperti yang saya lakukan terhadap karakter Edwin itu. Dan akan kemungkinan terjadinya kembali kerusuhan besar antar kelompok masyarakat di Indramayu. Aku sudah cari anak kakakku di banyak sekolah di Jakarta Timur, dan ini sekolah terakhir. Duri yang